Pemirsa, DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pengesahan ini menjadi momentum bersejarah setelah penantian panjang selama 22 tahun guna memberikan kepastian hukum bagi para pekerja. Pemirsa, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Undang-Undang PPRT telah disahkan oleh DPR RI pada 21 April 2026 yang menandai pengakuan resmi negara terhadap PRT sebagai pekerja dengan hak dan juga kewajiban yang jelas. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI menilai pengesahan ini sebagai kemenangan bagi martabat dan juga keadilan pekerja. Meski telah disahkan, Serikat Pekerja berharap implementasi aturan ini dapat berjalan efektif dan benar-benar menyentuh perlindungan hak-hak pekerja di lapangan. Gerakan Buruh Indonesia menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak Dasko, serta seluruh fraksi di DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang PPRT yang berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang PPRT ditunggu sangat lama untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga tentunya pekerja asisten rumah tangga. Pemirsa, tangis haru anak-anak pecah saat mengikuti hitanan massal program TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 di Konawe Utara. Meski diliputi rasa takut, mereka tetap berani menjalani proses hitan dengan pendampingan orang tua dan juga tenaga medis. Suasana haru menyelimuti hitanan massal di Kelurahan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Satu persatu anak menjalani proses hitan dengan wajah tegang dan tangis yang tak terbendung. Hitanan massal tanpa biaya ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128. Selain layanan kesehatan serta penyuluhan kepada masyarakat, TMMD juga melaksanakan pembangunan jalan dan fasilitas umum. Sasaran ada fisik dan non-fisik. Untuk sasaran fisik, kebetulan kami ada pembukaan jalan. Ini sebenarnya penunjukan ini inisiasi kami dan inisiasi juga dari Pemda, di mana wilayah yang sekarang akan dibuka jalan merupakan wilayah kumuh. Karena dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat, pelaksanaan program TMMD mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Saya mewakili Bapak Bupati Konawe Utara, kami mengharapkan supaya pelaksanaan TMMD ini di Kabupaten Konawe Utara yang ke-128 supaya betul-betul bisa sukses. Kehadiran program TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 diharapkan mampu memberikan dampak nyata serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengusulkan aturan denda bagi warga yang kehilangan IKTP lewat revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun di tengah wacana ini kritik muncul karena layanan pengurusan KTP dinilai masih berbelit dan menyulitkan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengajukan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana penerapan denda bagi masyarakat yang kehilangan KTP elektronik atau IKTP. Langkah ini disebut sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga dokumen kependudukan sekaligus menertibkan administrasi negara. Perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar dikenakan segenap biaya denda lah kira-kira begitu ya. Karena setiap hari ada berapa Pak Teguh ya? Laporan kehilangan puluhan ribu. Triliun buat bikin eKTP, ada chipnya, ada biometriknya, tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi sementara Di tengah wacana itu kritik pun datang dari DPR. Anggota Komisi 2 Dedi Sitorus menilai masalah utama justru bukan pada ada atau tidaknya denda, melainkan pada sistem birokrasi yang saat ini masih dinilai rumit.
Menurutnya meski iktp sudah menggunakan teknologi chip dalam prakteknya, masyarakat masih harus melengkapi berbagai dokumen tambahan yang seringkali memakan waktu dan juga biaya. Juga tadi rumitnya kita punya KTP udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis. Sementara itu bagi masyarakat yang akan mengurus iktp hilang atau rusak memang harus menyiapkan sejumlah dokumen. Untuk KTP hilang, warga wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, kartu keluarga, serta mengisi formulir permohonan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk KTP rusak, cukup membawa KTP lama yang sudah rusak dan juga kartu keluarga sebagai data pendukung. Dengan adanya perdebatan ini menunjukkan bahwa perbaikan layanan publik ternyata masih menjadi pekerjaan besar di negeri ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, KPK kembali memanggil dan memeriksa penceramah Ustaz Khalid Basalamah terkait kasus kuota haji khusus 2023. Khalid Basalamah dimintai sejumlah keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil pendakwa sekaligus pemilik Uhud Tour dan Ketua Asosiasi Mutiara Haji Ustaz Khalid Basalamah. Khalid Basalamah tiba di gedung KPK dan didampingi kuasa hukumnya. Usai diperiksa, Khalid Basalamah menegaskan dirinya memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023. Jangan sampai dibolak-balikan fakta ini. Saya sebagai saksi bukan tersangka. Ya, jadi hati-hati karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat toh. Ya, saya dipanggil sebagai saksi dan saksi itu kalau dipanggil pasti terpercaya. Nggak mungkin dipanggil kalau pendusta kan. Nah, seperti itu. Jadi penting digarisbawahi. Beda dong. Karena kalau ini kan berhubungan dengan masalah asosiasi. Saya kan bilang tadi saya ketum. Jadi hari ini bukan cuma saya yang diundang, tapi sayangnya di media seakan-akan cuma saya ya. Sementara itu, juru bicara KPK membenarkan pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait lanjutan penyidikan perkara korupsi kuota haji. Pemanggilan ini guna mendalami mekanisme pengisian kuota haji tambahan oleh para penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Pemeriksaan ini tentu untuk melakukan pendalaman bagaimana proses mekanisme jual beli atau pengisian kuota yang dilakukan oleh PIHK yang bersangkutan terkait dengan kuota haji khusus yang diperoleh dari kuota haji tambahan 2023-2024. Sebelumnya KPK telah menetapkan 2 tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfa Abidal Aziz. KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pembagian kuota haji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani merespon laporan sejumlah pihak ke kepolisian atas kasus dugaan makar dan penghasutan. Saiful Mujani menyatakan akan bersikap kooperatif jika aparat penegak hukum memanggilnya untuk dimintai keterangan. Menurutnya, pelaporan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok merupakan hak setiap warga negara. Sebelumnya, Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melalui perwakilan Robina Akbar pada 8 April 2026. Ia diduga melakukan penghasutan untuk melawan penguasa. Selain itu, laporan juga dilayangkan ke Barreskrim Polri oleh Presidium Kebangsaan 08 terkait dugaan makar dan penghasutan. Tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, Presiden itu sebagai warga negara yang baik, misalnya kalau polisi mengundang, bahasa Pak Yusri, kalau mengundang saya untuk datang ke Barreskrim misalnya, atau ke Polda, saya akan. Pemirsa, aktor Amar Zoni divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam sidang putusan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menyatakan Amar bersalah dalam kasus penjualan narkotika di dalam rutan Salemba. Hakim menilai Amar Zoni terbukti menjadi perantara jual beli narkotika di rutan Salemba pada 2025 lalu.
Dalam perkara ini, ia dijatuhi hukuman paling berat dibanding 5 terdakwa lainnya. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amar Suni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan para terpidana dapat disita dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Apabila hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari. Tuntut pengusutan dugaan kriminalisasi dalam kasus narkotika, ratusan warga menggelar aksi di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka mendesak penanganan kasus dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Masa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Kriminalisasi Garansi menyoroti kasus narkotika yang menimpa Rahmadi, warga Sumatera Utara. Mereka mendesak Komisi 3 DPR segera menggelar rapat dengar pendapat umum untuk mengungkap dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus. Masa menilai terdapat ketidakkonsistenan mulai dari proses penangkapan hingga perubahan data barang bukti dalam persidangan. Keyakinan bahwasanya kasus ini dilakukan dengan secara struktur dan terencana demi untuk memenjarakan saudara kami Rahmadi. Kami berharap kepada DPR RI agar kiranya kasus ini dibawa